Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qala ataj'alu man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang sudah kita bacakan tadi terkait dengan penobatan hambanya sebagai khalifah di muka bumi ini. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Yang dimaksudkan oleh Allah adalah diutuskan Nabiullah Adam alaihissalam. Malaikat ketika itu mempertanyakan, kenapa Allah menjadikan manusia yang suka menumpah darah di bumi ini menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Allah menjawab, qal inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, saya lebih tahu apa-apa saja yang engkau tidak tahu. Ini jawaban yang mematikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah menjadikan Adam sebagai pemimpin di muka bumi ini, berbarengan dengan satu-satunya manusia yang diciptakan Allah pada waktu itu daripada tanah. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Jadi Adam diciptakan dari tanah dan dijadikan sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Pemimpin yang paling awal dan paling utama dan paling pertama sekali. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang Allah muliakan. Sebentar lagi kita berhadapan dengan pilkada. Pemilihan kepala daerah di seluruh tanah air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bersabda, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya. Adalah kaum Bani Israel sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dahulu kala. Tasusuhumul anbiya. Kaum Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi. Falamma halaka nabiyyin khalafahu nabiyyun. Ketika seorang nabi meninggal, wafat, diganti oleh nabi yang lain untuk memimpin kaum Bani Israel. Wa innahu lanabiyya ba'di, kata Nabi. Sesungguhnya tidak ada lagi dan tidak pernah ada lagi nabi setelahku. Fasayakunu ba'di al-khulafa'u fayaksurun. Yang ada setelah kenabianku nanti, yang ada setelah wafatku nanti adalah para khalifah yang banyak. Jadi hadis Nabi ini mendokong, memperkuat, mengkoneksikan dengan Al-Baqarah ayat 30. Tadi bahwa dunia ini dipimpin oleh para khalifah yang banyak dan
khalifah yang banyak itu terbagi kepada kaum, suku, dan bangsa. Itulah yang terjadi di zaman kita hidup sekarang ini. Meskipun dalam konsep kepemimpinan Islam, khalifah itu pemimpin negara khilafah. Pemimpinnya khalifah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pemimpin dalam sebuah wilayah kecil, dalam sebuah komunitas kecil, seperti satu bangsa yang berkulit hitam, satu bangsa yang kulit putih, satu kaum yang berkulit sawo matang umpamanya, atau satu wilayah dalam sebuah kepulauan dan sebagainya. Tapi kepemimpinan khalifah dalam konsep nubuah, kenabian adalah pemimpin dalam sebuah negara Islam yang sistem kenegaraannya bernama khilafah. Persoalan hari ini, hadirin yang Allah muliakan, dunia sedang dikuasai oleh musuh-musuh Allah. Sistem khilafah sudah dihancurkan. Terakhir khilafah Bani Utsmaniyah yang dihancurkan oleh kerajaan Inggris di 3 Maret 1924 dahulu kala. Dan mereka mengawal tidak boleh ada lagi sistem khilafah dengan kepemimpinan khalifah di bumi ini, karena kalau sistem khilafah wujud lagi, kepemimpinan khalifah wujud lagi, mereka tidak bisa buat apa-apa. Maka dengan sistem United Nations PBB yang punya 5 negara menjadi anggota tetap di sana, punya hak veto, merekalah yang mengendalikan dunia hari ini, dan merekalah yang mengskat, yang menghambat kelajuan dan kemajuan khilafah Islamiyah dan syariah Islamiyah. Timbul pertanyaan, kenapa pula ulama-ulama dunia tidak bicara seperti itu? Banyak yang sudah bicara, hilang dalam peredaran. Seorang ulama Palestina, Ismail Radhi Al-Faruqi umpamanya, beliau buat satu lembaga, semacam organisasi yang bernama Triple IT. 3I 1T, disingkat Triple IT. International Islamic Institute of Thought. Satu institut antarbangsa, institut Islam tentang pemikiran. Jadi beliau mengkaji tentang keislaman, menulis buku, menulis konsep, menyebarkan melalui gerakan dakwah, sehingga lahir satu ide dan konsep dari beliau yang disebut dengan Islamization of Knowledge. Bagaimana mengislamkan ilmu pengetahuan? Beliau punya konsep. Ismail Radhi Al-Faruqi ini bersama istrinya Lamia Al-Faruqi memimpin Triple IT itu dengan mengemukakan hasil-hasil teori dan hasil-hasil penelitian yang membantu Islam. Dan beliau tinggal di Amerika Serikat. Apa yang terjadi terhadap beliau? Beliau didatangi oleh tamu tidak diundang di larut malam dengan senapan, diberondong sekeluarga. Ismail Radhi Al-Faruqi, Lamia Al-Faruqi istrinya dan anak-anaknya dibunuh mati. Ini bukti bahwa penguasa dunia hari ini tidak menginginkan Islam berkembang, tidak pernah menginginkan khilafah Islamiyah hidup kembali, tidak menginginkan kepemimpinan khalifah hadir di bumi. Lalu kepemimpinan yang ada hari ini itu hasil sebuah proses yang disebut dengan demokrasi. Demokrasi itu dihitung suara terbanyak.
Bagaimana memperbanyak suara itu secara sopan, secara halal, secara baik atau haram atau jahat atau jahanam, itu tidak pernah dikira oleh demokrasi. Maka ketika ada pemilihan pemimpin, katakanlah pemilihan presiden di sesuatu negara, didukung oleh rezim yang sedang berkuasa, rezim ini ingin menggolkan penggantinya yang dianggap menguntungkan dia, rezim menggunakan alat negara, rezim menggunakan alat hukum negara, rezim menggunakan fasilitas negara untuk memenangkan orang yang dipersiapkan olehnya. Karena yang dihitung adalah suara terbanyak. Kalau suaranya belum banyak lagi, diutak-atik tongnya, diperbanyak suara. Kalau bisa ditipu, kalau bisa diancam, kalau bisa dibunuh agar suara banyak dan orang yang dia inginkan menang. Itulah demokrasi. Maka keberkatan dan keberkahan kepemimpinan umat Islam di negara-negara mayoritas muslim hari ini sudah tidak ada lagi. Bangsa-bangsa Islam, umat Islam hari ini ibarat domba-domba yang berkeliaran tanpa majikan. Umat Islam di dunia hari ini, wabil khusus umat Islam di negara mayoritas muslim seperti negara yang kita hidup ini, itu seperti anak ayam kehilangan induk. Lagi anu mano kaicok male kleung. Hanam hota jo anu mano kaicok male kleung. Biasa anu manoknya nanti malam lam kena piet mai, lam sayup mai, patolan sayup mai. Tapi ma kaicok le kleung. Oh malam hanam hota jo anu manok. Menan ke perumpamaan umat Islam di nanggro-nanggro mayoritas muslim uronyo karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hana yang praktek, hana yang amalkan le, ayat Allah Subhanahu wa taala juga hana yang amalkan le. Lalu timoh pertanyaan bagi kita, man ki Bandungku pi harus terpelaku? Yang harus terpelaku adalah mudoa beramai-ramai ba Allah penguasa dunia yang bernama PBB-nya begepu ancur oleh Allah dan begepu udip khilafah Islamiyah kembali karena miataya perang awayan han ida perang dia. Uronyo yang kuasa dunia adalah Amerika Serikat. Dengan sekutu-sekutu Inggris, Prancis, Jerman, Amerika dan sebagainya. Awaknya untuk diperkuat posisi sabi jid kepemimpin dunia dibentuk kekuatan tentara dan kekuatan persenjataan yang disebut dengan NATO, North Atlantic Treaty Organization. Perkumpulan negara-negara Atlantik negara. Ketika ada negara yang ingin dihancurkan oleh mereka, digunakan kekuatan ini. Ada 23 negara yang berpadu dan bersatu dalam NATO untuk menghancurkan suatu negara. Mereka menggunakan kekuatan NATO untuk membombardir negara yang ingin dihancurkan. Maka Irak dahulu di bawah kepemimpinan Saddam Hussein mudah saja dihancurkan. Saddam Hussein dibunuh. Libya di bawah kepemimpinan Muammar Gaddafi mudah saja diprovokasi sehingga rakyat menyembelih Gaddafi. Itu mereka di belakang semuanya. Hari ini perang Rusia dengan Ukraina belum berakhir. Sesungguhnya berbanding kekuatan militer dan senjata Rusia dengan Ukraina nya lagi ada banding moto lebih-lebih moto kurnia. Rusia kurnia, Ukraina lebih-lebih. Hana berbanding. Tapi kenapa bertahan sampai hari ini? Ukraina malah bisa merambah 70 km wilayah Rusia di Kursk. 70 km di cok wilayah Rusia di kawasan Kursk. Karena disupport senjata oleh NATO, disupport roket, drone, dan pesawat tempur di NATO. Berkepentingan karena Ukraina
bergabung dengan NATO untuk perancur kekuatan Rusia. Maka Rusia melarang Ukraina baik bergabung dengan NATO. Hana didengar, maka diperang oleh Rusia. Dan perangnya Hanamjan akan berakhir. Kawasan Timur Tengah, Teluk. Akibat celaka Israel membombardir umat Islam Palestin. Dibom rumah tempat tinggal. Umat Islam pindah ke pengungsi. Tempat mengungsi dibombardir. Amerika Serikat sebagai master of plan, diam seribu bahasa, malah menghantarkan kapal induk ke Teluk Persia untuk mengawal eksistensi Yerusalem, Nanggro Yahudi. Jadi omong kosong semuanya kalau mereka mengatakan demokrasi untuk kelestarian keamanan dunia. Demokrasi itu alat mereka untuk memudahkan menghancurkan Islam dan umat Islam. Kepemimpinan dunia hari ini adalah kepemimpinan yang gila. Terutama sekali gila terhadap Islam dan terhadap umat Islam. Karenanya hadirin yang Allah muliakan, kita belum mampu memerangi mereka. Posisi berada di tangan mereka. Maka satu yang bisa kita lakukan adalah mengikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi. Kalau kita melihat kemungkaran di muka bumi ini, robahlah dengan kekuasaan, perangi mereka. Kita tidak punya kekuasaan, tidak mampu memerangi mereka, robahlah itu dengan dakwah. Sampaikan kepada manusia, sampaikan kepada umat Islam seperti kita sampaikan hari ini. Ini upaya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu pun tidak memungkinkan kita lakukan lagi, pas turun dari podium, turun dari mimbal, ditangkap, disel, dimasuk penjara, malah dibunuh, maka yang masih hidup, yang tidak di penjara, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata yang paling ampuh bagi umat Islam. Lalu kenapa juga demikian lamanya Islam diinjak-injak, umat Islam dibantai? Karena umat Islam yang tidak kena bantai, banyak yang tidak melaksanakan salat. Sementara dalam salat itu doa yang paling mustajabah. Karena umat Islam itu salatnya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Setelah salat tidak pernah berdoa kepada saudaranya yang teraniaya. Padahal doanya simple saja. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tapi tidak pernah kita lakukan. Maka lakukanlah dari sekarang untuk membela Islam, umat Islam, dan menghidupkan kembali kekuasaan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.